Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai pasar persaingan sempurna. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang kurva, grafik, tabel, kita akan bicara tentang konsep dasar pasar persaingan sempurna itu seperti apa. Intinya, pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang memiliki pembeli dan penjual yang sangat banyak, yang memperdagangkan produk yang jenisnya hampir sama, sehingga setiap pembeli atau penjual adalah penerima harga. Contohnya, pasar air minum dalam kemasan, kemudian beras, susu. Teman-teman bisa mencermati bahwa untuk pasar tersebut, konsumen mengkonsumsi lebih sedikit daripada yang tersedia di pasar. Jadi stok di pasar itu sangat banyak, sehingga konsumen tidak bisa menentukan harga. Begitu halnya dengan penjual, dia tidak sendiri menjual barang-barang tersebut, sehingga dia tidak bisa mematok harga lebih tinggi atau harga lebih rendah. Jadi harga yang terjadi adalah harga keseimbangan pasar. Nah, jika dirinci, pasar persaingan sempurna tadi memiliki ciri utama. Yang pertama, ada banyak pembeli dan penjual. Yang kedua, produknya homogen atau serupa tadi. Kemudian yang ketiga, bebas masuk dan keluar pasar. Baik itu penjual maupun pembeli, mereka bebas mau keluar masuk pasar itu dengan semau mereka, sesuai kehendak mereka. Nah, selanjutnya seperti apa sih pendapatan perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna itu? Kita ambil contoh perusahaan susu Smith Farm. Nah, di sini di tabel 1 itu kita akan melihat pendapatan total, pendapatan rata-rata, dan pendapatan marginalnya. Nah, di sini perusahaan Smith Farm ini memproduksi susu dengan kemasan galon. Nah, harga setiap galon susu adalah $6. Ketika perusahaan berhasil menjual 1 galon dengan harga $6, maka total revenue atau pendapatan totalnya adalah $6. 6 dikali 1. Nah, rata-rata pendapatannya itu 6 dibagi 1, yaitu 6. Kemudian untuk marginal revenue-nya itu delta TR dibagi delta Q. 12 dikurangi 6 dibagi 2 min 1. Ketemunya 6. Dari tabel di atas, kita melihat bahwa ternyata pendapatan marginal sama dengan pendapatan rata-rata sama dengan harga barang. Kita lihat lagi ya. MR sama dengan AR sama dengan P. Nah, di sini bisa dilihat MR-nya $6, AR-nya $6, dan price-nya juga $6. Jadi di pasar persaingan sempurna, P sama dengan AR sama dengan MR. Ingat tadi ya bahwa harga itu harga bukan yang ditentukan oleh penjual maupun pembeli, tetapi harga yang terbentuk oleh pasar. Nah, lantas bagaimana sebuah perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan? Ingat ya bahwa setiap perusahaan itu tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan, menghasilkan laba. Dikatakan laba ketika pendapatan itu lebih besar dari biaya. Nah, contohnya bisa dilihat di sini. Ketika Smith Farm tidak berproduksi, ternyata biaya yang dikeluarkan itu tetap ada sebesar $3. Maka Smith Farm ini rugi min $3 atau minus $3. Kenapa bisa? Ya bisa, karena setiap perusahaan mempunyai biaya tetap dan biaya variabel. Ketika tidak berproduksi, biaya tetap seperti sewa tanah itu tetap ada, sehingga tetap ada biaya meskipun tidak berproduksi. Nah, ketika menjual 1 galon, pendapatan yang Smith Farm peroleh itu $6. Masih ingat kan ya, harganya $6, jadi 1 dikali $6, pendapatannya adalah $6. Nah, ternyata biayanya itu cuma $5. Jadi, Smith Farm mempunyai keuntungan sebesar $1. Nah, di sini bisa kita hitung marginal revenue-nya Smith Farm atau MR-nya merupakan delta TR bagi delta Q. Tadi saya contohkan ya, dan ternyata hasilnya adalah $6. Marginal cost-nya juga bisa dihitung. Delta TJ dibagi delta Q. 5 dikurangi 3 sama dengan 2, dibagi 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 2 dibagi 1 sama dengan
$2. Nah, perubahan keuntungannya jadi berapa? MR dikurangi MC. $6 dikurangi $2 sama dengan $4. Jadi ketika tadinya tidak berproduksi, kemudian memproduksi 1 galon susu, keuntungan, perubahan keuntungan yang diperoleh Smith Farm itu sebesar $4. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa tujuan perusahaan itu mendapatkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Jika kita lihat, profit terbesar Smith Farm di sini adalah 7, ya kan? Yang lain 146, yang terbesar adalah 7. Berapa jumlah yang diproduksi untuk mendapatkan keuntungan terbesar ini? Yaitu 4 atau 5. Nah, di sini ternyata perubahan keuntungannya itu 0. Meskipun dia paling menguntungkan, 4 dan 5 galon tadi paling menguntungkan, ternyata perubahannya 0. Jika dilanjutkan, jika 6, 7, ternyata justru minus. Perubahan keuntungannya itu justru berkurang. Maka jumlah yang maksimal, tadi maksimalisasi keuntungan tadi, untuk Smith Farm adalah sejumlah 4 dan 5 galon. Jika lebih dari itu, keuntungannya akan lebih kecil dan perubahan keuntungannya juga tidak ada, justru bahkan berkurang. Nah, di bab pertama teman-teman sudah belajar mengenai 10 prinsip ekonomi. Smith Farm ini menjadi contoh prinsip ekonomi yang ketiga, yaitu orang yang rasional berpikir dengan konsep marginal, yaitu ketika MR sama dengan MC. MR sama dengan MC, yaitu 6, di mana perubahan keuntungannya 0. Keuntungan terbesarnya adalah 7. Jadi ya lebih baik, menurut teori tadi, produksi yang paling tepat adalah sejumlah 4 dan 5 galon. Nah, jika digambarkan kurva seperti ini ya, bagaimana perusahaan memaksimalkan keuntungan di pasar persaingan sempurna. Teman-teman bisa lihat keterangan di sini, sudah saya cantumkan, bahwa ketika perusahaan itu memproduksi sebesar Q1, ternyata marginal cost-nya itu lebih rendah dari MR2. Sehingga kalau produksinya ditingkatkan, keuntungannya akan meningkat. Nah, tetapi ketika mau dinaikkan sejumlah Q2, ternyata cost-nya itu, C-nya, lebih tinggi dari revenue-nya. Atau ketika jumlahnya ditambah, justru akan mengurangi keuntungan karena biayanya tadi lebih tinggi dari pendapatannya. Maka jumlah yang paling tepat, jumlah yang paling maksimal adalah sebesar titik ini. Atau Q maksimal, di mana P sama dengan MR1, sama dengan MR2, sama dengan AR. Nah, poin ketiga, bagaimana kurva biaya marginal dan keputusan penawaran perusahaan. Contohnya adalah apabila terjadi perubahan harga dari P1 menjadi P2, perusahaan itu harus melakukan apa? Berapa jumlah yang harus diproduksi? Tadi kita sudah tahu bahwa kenaikan harga akan menaikkan keuntungan kalau kita memproduksinya juga lebih tinggi. Tetapi jika dilihat biaya tadi, prinsip yang tadi, keuntungan maksimal itu terjadi ketika MR sama dengan MC sama dengan P. Jadi titik yang paling aman, tadi MR sama dengan MC sama dengan P ya kan. Nah, titik yang paling aman itu berarti tidak lebih tinggi dari MC. Atau di sini. Ini merupakan MR sama dengan P sama dengan MC, yaitu sebesar Q2. Jika perusahaan memproduksi lebih dari MC ini, atau di sini, Q3 dan seterusnya, itu biayanya itu lebih tinggi dari harga dan pendapatannya. Maka perusahaan akan merugi. Jadi titik yang paling tepat, jumlah yang paling tepat adalah sebesar Q2. Nah, ini menunjukkan kurva penawaran perusahaan. Seberapa besar supply yang bisa diberikan perusahaan ke pasar. Nah, sebuah perusahaan tidak bisa selamanya menyuplai pasar. Ada kalanya mereka harus memutuskan untuk tutup sementara atau keluar dari pasar.
tutup sementara atau shutdown itu mengacu pada keputusan jangka pendek perusahaan untuk tidak beroperasi selama periode tertentu karena kondisi pasar. Contohnya hotel di masa pandemi, ya kan? Ada yang memutuskan untuk tutup sementara. Nah, ketika PPKM levelnya sudah rendah, mereka buka lagi. Atau mereka juga bisa memutuskan untuk keluar pasar atau keputusan jangka panjang untuk tidak lagi beroperasi. Nah, saat memutuskan untuk tutup sementara, perusahaan harus mempertimbangkan bahwa mereka tidak bisa lagi mendapatkan hasil atau pendapatan dari penjualan. Biaya tetap juga tetap ada, tetapi paling tidak perusahaan bisa menghemat variabel cost. Contohnya kalau hotel tadi biaya cleaning service, ya kan? Nah, kalau mereka tidak bisa beroperasi, mereka tidak perlu menggunakan jasa cleaning service. Atau jika dirumuskan, perusahaan bisa memutuskan untuk shutdown jika TR kurang dari VC, atau TR pergi kurang dari PC pergi, atau ketika P kurang dari AVC. Nah, ini kurva AVC-nya di sini, P-nya adalah di sini, di mana P lebih rendah dari AVC, maka perusahaan sebaiknya memutuskan untuk tutup sementara. Nah, kapan perusahaan memutuskan untuk keluar dari pasar? Sama seperti keputusan untuk tutup sementara tadi, perusahaan harus mempertimbangkan tentang pendapatan yang hilang, yaitu pendapatan dari penjualan. Tetapi paling tidak, biaya tetap dan biaya variabel bisa terselamatkan. Atau jika dirumuskan, keputusan perusahaan untuk exit jika TR kurang dari TC, jika diturunkan dibagi Q adalah TR per Q kurang dari TC per Q, dan jika P kurang dari ATC. Nah, di sini P kurang dari ATC, perusahaan memutuskan untuk keluar pasar. Kemudian kapan kira-kira perusahaan bisa masuk lagi? Nah, perusahaan memutuskan untuk masuk ketika lawan dari ini. Ketika P sudah lebih besar dari ATC, atau TR per Q lebih besar dari TC per Q, dan TR lebih besar dari TC. Maka perusahaan bisa masuk lagi ke pasar. Nah, saat memutuskan untuk exit, perusahaan harus mempertimbangkan bahwa ada biaya tertanam yang tidak bisa diambil lagi, atau disebut sebagai sunk cost, yaitu biaya yang tidak bisa ditarik kembali jika perusahaan itu tutup. Misalnya, teman-teman sudah terlanjur menyewa gedung untuk membuat warung makan misalnya. Nah, ketika warung makan itu tidak jadi buka, bagaimanapun juga biaya sewanya harus tetap dibayarkan. Nah, poin terakhir, sebenarnya seperti apa sih keuntungan itu jika dilihat dari grafik? Tadi sudah kita bahas bahwa perusahaan akan memproduksi sebesar kuantitas yang dapat memaksimalkan laba dengan harga P sama dengan AR sama dengan MR. Nah, jika dihitung dari ATC-nya, selisih antara P dan ATC ini akan menghasilkan persegi panjang P, ATC, dan Q ini. Nah, inilah yang disebut sebagai profit. Ketika ATC-nya melebihi harga, maka bagian ini merupakan kerugian atau kebalikan dari profit tadi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti jika ada pertanyaan disampaikan di Zoom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.